dari Universitas Beras Barat jurusan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang akan memberi sedikit pengetahuan dan berbagai pengetahuan bersama ibu-ibu tentang hama yang menyerang budidaya tanaman padi ibu-ibu. Baik, di sini padi merupakan salah satu tanaman pangan yang ibu-ibu budidayakan. Secara umum, padi dibedakan menjadi 3 varietas, yaitu varietas yang pertama yaitu padi hibrida, yang kedua padi unggul, dan padi lokal. Yang biasa ibu-ibu tanam itu ada yang varietas unggul, contohnya itu ada IN64, dan ada padi lokal yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Misalnya kalau di Ponorogo itu jadi di Ponorogo, tapi kalau di sini itu Desa Munggur berarti ada padi sendiri yang disebut padi lokal yang ditanam oleh petani lokal sini. Budidaya ini biasanya sangat berpengaruh pada panen. Dalam budidaya padi itu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kerugian panen. Menurut keluhan dari ibu-ibu yang saya terima itu, yang paling banyak dikeluhkan adalah hama yang mengganggu dan menyerang tanaman budidaya yang ditanam oleh petani di sini. Hama sendiri merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tidak ingin tidak ingin keberadaannya itu ada di kegiatan sehari-hari manusia. Hama itu ada beberapa, Bu. Jadi hama itu kan hewan. Hama itu ada golongan mamalia, serangga, dan apes. Mamalia sendiri contohnya itu seperti tikus sawah. Serangga itu ada worm, ulat, atau belalang. Sedangkan biasanya golongan burung itu yang menyerang itu biasanya burung pipit, Bu. Nah, tetapi pada daerah sini yang paling banyak menyerang itu yaitu hama golongan serangga, yaitu worm. Worm sendiri itu hama padi yang paling berbahaya dan merugikan. Worm ini menghisap cairan tumbuhan dan juga menyebabkan penyakit yang biasanya itu disebut penyakit tumbuh. Worm ini mulai menyerang tanaman padi pada umur 15 hari setelah tanam, dan gejala serangan akan nampak pada umur tanaman 20-40 hari setelah tanam. Tidak hanya menghisap cairan pada batang tanaman padi, tetapi worm juga menularkan virus pada tanaman, sehingga tanaman yang terjangkit penyakit virus kerdil atau virus kerdil hampa itu keduanya belum dapat diobati, Bu, sampai sekarang. Nah, tanaman ini dicirikan dengan bengkoknya daun sehingga tanaman tidak normal, Bu. Jadi ketika harusnya lurus itu tanaman itu menjadi bengkok daunnya. Dan yang lain ada daun berwarna hijau gelap dan tinggi tanaman itu kerdil. Jadi kalau biasanya tanaman bisa tinggi sampai 30 cm ya, Bu, misalnya ini tuh hanya sampai 15 sampai 20 saja. Tetapi juga dapat berkembang tetapi tidak banyak, Bu. Jadi tidak mencapai batas maksimum tinggi tanaman. Tanaman ini telah diserang mulai awal pertumbuhan yang mengakibatkan mulai hampa saat dewasa. Serangan ini dicirikan dengan munculnya adanya daun berwarna kuning, lebar daunnya sempit seperti rumput. Serangga di awal pertumbuhan mengakibatkan tanaman seperti terbakar pada umur 40-45 hari setelah tanam. Kemungkinan sebesar 80% ini menyebabkan gagal tanam dan terserang dari umur 10-15 hari setelah tanam. Serangan hama worm ini sering menyerang pada tanaman padi sawah, jarang terjadi pada tanaman padi gogo, Bu. Nah, pada lahan yang lembab, selalu tergenang air, lahan ternaungi, penggunaan pupuk yang tinggi memicu perkembangan hama worm ini semakin tinggi. Nah, penyakit tumbuh sendiri memiliki gejala yang utama. Terlihat pada perubahan warna daun, terutama pada daun muda yang berwarna kuning dimulai dari ujung daun. Nah, daun muda ini agak menggulung, jumlah anakannya berkurang. Tanamannya juga menjadi kerdil dan pertumbuhan terhambat. Gejala ini biasanya tersebar mengelompok pada areal tanaman padi, sehingga tanaman padi terlihat bergelombang karena adanya perbedaan tinggi tanaman antara tanaman sehat dengan tanaman yang sakit. Gejala ini terinfeksi pada umur 6-15 hari. Jadi kalau hari ke-6 diserang, jadi hari ke-15 itu sudah mulai muncul gejala utamanya. Ya tadi, Bu, yang padinya daun padinya menguning, terus tidak bisa bertumbuh dan tanamannya itu kerdil. Jadi jika tanaman sapai berumur 2 bulan ini terhindar dari infeksi penyakit tadi,
kerusakan dan kehilangan hasil itu menjadi dampak yang besar bagi panen. Nah, tanaman ini tanaman ini dapat kita atasi dengan sehat, Bu. Jadi kita dapat mengendalikan penyakit ini dengan mengendalikan hama warong tersebut. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan dengan persemaian dilakukan paling tidak 5 hari setelah pengolahan lahan dan tidak ada lagi siram. Tanaman ini diupayakan seawal mungkin sehingga saat populasi warung inang mencapai puncak, tanaman itu sudah berumur lebih dari 60 hari setelah tanam dan lahan itu lebih tahan terhadap tunglau. Jadi kalau tanaman ini sudah berumur lebih dari 2 bulan, tanaman ini dapatnya itu terserang tunglau itu sedikit. Jadi kalau kita melakukan persemaian 5 hari setelah tanam itu, 5 hari setelah pengolahan lahan itu dapatnya akan lebih sedikit. Yang kedua, bibitnya itu diusahakan sehat dan jangan menggunakan bibit yang sudah terserang oleh penyakit tunglau ini. Yang ketiga, tanam serentak untuk membasmi keadaan umur tanaman yang rentan terhadap perkembangan dan penularan virus tunglau. Jadi kalau bisa itu diupayakan penanaman padi itu umurnya itu bersamaan atau ditanam secara bersamaan. Jadi kalau yang pada lahan 1 berumur 3 bulan, jadi yang 2 itu juga 3 bulan. Jadi tidak ada selisih umur. Jadi ketika penanganan penyakit hama warong itu dapat mudah dan dapat dikendalikan dengan serentak. Yang ketiga, ada pergiliran tanaman. Pergiliran tanaman ini dilakukan dengan tanaman bukan padi atau inang virus tunglau. Yang kelima, ada penggunaan varietas lahan. Penggunaan varietas lahan ini sesuai dengan keadaan setempat. Jadi kalau di sini ditanam padi IR6 itu biasanya itu menggunakan varietas yang unggul. Jadi kita dapat melihat ketika terserang tunglau, kita itu mencari pestisida yang dapat mencegah penyakit tunglau ini pada varietas padi unggul. Kemudian ada penggilingan varietas penanaman varietas tahan yang sama secara terus-menerus di areal yang luas. Yang ketujuh ada eradikasi. Eradikasi dilakukan dengan cara pengolahan lahan dan pembenaan sumber tunglau. Ini tuh tujuannya untuk menghilangkan atau menekan jumlah sumber tunglau dan sekaligus menekan terjadinya penularan virus tunglau lebih lanjut. Yang ketujuh ada pengendalian vektor. Di daerah yang terserang tunglau itu dilakukan aplikasi insektisida butiran. Jadi apabila diperlukan di pertanaman dilakukan aplikasi insektisida sehari sebelum tanam dengan dosis sesuai anjuran. Nah, biasanya untuk pengendalian warong sendiri, biasanya para petani itu lebih umum menggunakan pestisida jenis Corvidor 5WP dan Sibadas 500 EC. Biasanya kalau menggunakan Corvidor itu ya Bu, menggunakan dosis 0,5 kg per hektar. Jadi ini dapat mengurangi populasi hama warong sebesar 20,1 sampai 52,4%. Nah, untuk Sibadas sendiri biasanya menggunakan dosis 1,5 liter per hektar. Biasanya dengan dosis segitu itu bisa mengurangi populasi hama warong sebesar 9,2 sampai 26,4%. Baik, dari penjelasan saya tadi, mungkin dari ibu-ibu ada yang belum paham mengenai cara pengendalian warong atau tentang pengendalian warong secara umum. Saya Bu mau tanya. Ya silakan Ibu. Ini tadi kan sudah dijelaskan beberapa cara pengendalian warong. Nah itu yang paling efektif itu gimana? Apa Mbak? Maksudnya kan kita kan ya umurnya kan sudah non produktif. Nah itu yang kira-kira menurut Mbaknya yang paling efektif pakai cara yang mana? Baik. Menurut saya ketika Ibu ingin melakukan pengendalian warong dengan cara yang paling efektif, menurut saya itu dengan saat ketika kita mau menanam padi Bu, kita itu memilih bibit yang sehat Bu. Jadi ketika kita mau melakukan pengolahan tanah, terus kita mau menanam padi, itu usahakan pengolahan tanahnya itu juga efektif Bu. Jadi dilakukan persemaian, lalu kita memilih bibit yang baik, yang bibit itu sebelumnya itu tidak terserang virus Bu. Jadi ketika kita menanam, bibit tumbuh itu kita dapat menghasilkan tanaman padi yang
sehat dan tidak terserang virus. Iya ya paham. Baik Bu, di sini ada beberapa gambar untuk pestisida. Mungkin Ibu sudah tidak asing dan ini tuh pestisida yang dapat mengendalikan hama wareng. Ya Mbak, yang itu yang Confider itu biasanya kita pakai yang itu. Oh ya Bu, untuk Confider sendiri ini biasanya Suami saya maksudnya. ya biasanya itu dosisnya 0,5 kg per hektar ya Bu. Ya. Baik Bu, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi untuk kesimpulan untuk materi ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ibu-ibu beserta para petani di desa sini itu dapat mengendalikan warung dengan cara yang paling efektif, yaitu dengan menurut saya lebih teliti aja ketika menanam bibit agar bibitnya itu tidak yang bibit terserang virus. Jadi ketika tanam tumbuh dengan baik itu kita itu dapat menciptakan tanaman sehat. Selain itu, apabila sudah penanaman dan terserang virus, itu sebaiknya segera mengenali. Seperti contohnya ketika daun mulai menguning atau tumbuhan tidak bertumbuh besar, tidak tumbuh tinggi atau yang disebut kerdil, itu lebih baik Bapak dan Ibu itu segera menangani dengan menggunakan pestisida yang sudah Bapak kenal. Mungkin cukup dari saya. Mungkin kita akan diberi kesempatan dan waktu untuk bertemu lagi. Terima kasih Bu. Penyuluhan pertanian saya adakan di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan mengangkat tema sesuai dengan apa yang dikeluhkan petani selama ini, yaitu bagaimana cara pengendalian hama wareng dan penyakit tumbuh yang disebabkan oleh hama wareng tersebut. Nah, tujuan dari adanya penyuluhan ini adalah agar petani bisa mengetahui cara mengendalikan hama wareng dan penyakit tumbuh yang saat ini mereka keluhkan. Sasaran dari adanya penyuluhan ini adalah sasaran utama ada petani dan sasaran yang kedua ada keluarga petani. Mengapa? Karena apabila kita memahami atau memberi pemahaman terhadap petani dan keluarganya, maka akan lebih bisa untuk mengerjakan apa yang mereka pahami dari materi yang kita berikan. Sasaran kita kali ini memiliki karakteristik yaitu usia yang berusia produktif lebih sedikit daripada usia yang non-produktif. Jadi kali ini kita menggunakan metode pendekatan serta kita menggunakan teknik diskusi untuk melakukan penyuluhan ini. Mengapa? Karena dengan adanya pendekatan kita akan lebih dekat dengan petani dan alasan kita memilih teknik diskusi yaitu agar petani dapat memberikan pertanyaan dan mengajukan asumsi mereka tentang pertanian selama ini. Jadi ketika teknik diskusi nanti, kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan lebih memberi pemahaman terhadap petani. Nah, untuk materi sendiri, materi ini kita ambil dari tema yang sudah kita tetapkan. Materi ini adalah materi tentang pengertian hama secara umum, pengertian hama wareng, penyakit yang disebabkan oleh hama wareng, dan bagaimana cara pengendalian hama wareng, serta penyakit yang disebabkan oleh hama wareng tersebut. Desa Andong ini termasuk desa yang terletak di dataran rendah. Nah, sebagian besar profesi dari masyarakat Desa Munggur, Kecamatan Andong ini adalah sebagai petani yang komoditas pertama yang ditanam itu adalah tanaman jagung dan tanaman padi. Pada penyuluhan kali ini kita menggunakan alat bantu dan alat peraga. Nah, alat bantunya kita ada laptop, LPM, dan sinopsis. Untuk alat peraganya sendiri kita menggunakan gambar untuk lebih memperjelas apa yang kita jelaskan. Jadi kita ada gambar untuk hama wareng, gambar padi yang diserang oleh hama wareng atau gambar dari penyakit tungro itu sendiri, serta kita ada beberapa gambar untuk contoh pestisida yang digunakan untuk pengendalian hama wareng tersebut. Terima kasih.